Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisya Salayumna dengan NIM 25502200009. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Materi ini penting karena Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuk bagaimana kita memperlakukan harta. Materi yang pertama adalah hakikat harta dalam Islam. Dalam Islam, harta atau al-mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, digunakan, dan memberikan manfaat menurut syariat. Bisa berupa uang, emas, tanah, kendaraan, hingga aset bisnis. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa hakikat seluruh harta adalah milik Allah. Manusia hanyalah khalifah atau pengelola. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7, yang berarti, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Ayat ini menegaskan bahwa manusia bukan pemilik mutlak, tetapi diberi amanah untuk mengelola harta dengan cara yang benar. Yang kedua yaitu macam-macam kepemilikan dalam Islam. Islam membagi kepemilikan menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hak seorang terhadap harta yang ia dapatkan melalui cara yang halal, misalnya bekerja, berdagang, hadiah, warisan, atau hasil investasi syariah. Islam sepenuhnya mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi ada batasan moral dan hukum. Harta tidak boleh diperoleh dari riba, penipuan, korupsi, perjudian, atau merugikan orang lain. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Jenis kepemilikan ini diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Contohnya adalah sumber air, padang rumput, energi, jalan raya, dan sumber daya alam. Rasulullah SAW bersabda, manusia berserikat dalam 3 hal, air, padang rumput, dan api. Artinya, sumber daya vital tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu yang bisa merugikan rakyat. Yang ketiga yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang dikelola pemerintah untuk kepentingan seluruh warga. Contohnya hasil pengelolaan aset negara, harta rampasan perang yang sah, pendapatan negara lainnya yang sesuai syariat. Negara wajib menggunakan harta tersebut untuk kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, keamanan, dan perlindungan sosial. Materi yang ketiga yaitu cara-cara halal memperoleh harta. Islam sangat menekankan kehalalan dalam mencari nafkah. Beberapa cara halal memperoleh harta antara lain bekerja dan berdagang secara jujur, bertani atau berternak, menerima hadiah atau hibah, warisan, serta investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, Islam melarang harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar, seperti riba, judi, penipuan, korupsi, suap, atau eksploitasi. Harta yang didapatkan secara haram tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat dan mendatangkan dosa. Materi yang keempat yaitu tujuan kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta bukan berarti bebas berbuat sesuka hati. Ada tujuan yang lebih tinggi dalam Islam. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, seorang muslim dituntut untuk bekerja agar hidupnya tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, sebagai sarana beribadah. Dengan harta, seseorang dapat membayar zakat, berinfak, bersedekah, serta berwakaf. Pengeluaran ini bukan hanya untuk bentuk ketaatan, tetapi juga cara menyucikan hati dan harta. Yang ketiga, membantu masyarakat. Harta memiliki fungsi sosial. Dengan berbagi, kita menjaga keadilan dan mencegah kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Keempat, menjaga stabilitas ekonomi umat. Dalam Islam, distribusi harga yang adil menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang seimbang, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Materi yang kelima yaitu tanggung jawab manusia atas harta. Setiap harta akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, dan untuk apa ia menggunakannya. Karena itu, seorang muslim harus jujur dalam mencari rezeki, tidak boros dalam pengeluaran, tidak kikir, menghindari kemewahan berlebihan, dan menggunakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagai kesimpulan, Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah, bukan tujuan hidup. Manusia boleh menjadi kaya, tetapi kekayaan itu harus diperoleh dengan cara yang halal.
dikelola dengan bijaksana dan digunakan untuk kebaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana Islam memandang harta dan kepemilikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.